Halo teman-teman, namaku Sofia. Aku akan menganalisis rasio laporan keuangan dari PT Mustika Ratu tahun 2018 sampai 2022. Mau disimak ya sebentar. Perlu diketahui bahwa rasio keuangan merujuk pada perbandingan angka atau pos dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Rasio ini digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan, mengukur stabilitas, likuiditas, profitabilitas, aktivitas, dan rasio pasar. Rasio keuangan memberikan kita wawasan tentang kondisi keuangan suatu perusahaan dan membantu kita dalam mengambil keputusan investasi, kredit, dan manajemen keuangan. Jenis-jenis laporan keuangan ada laporan laba rugi, laporan raca, laporan perubahan kas ditahan, dan laporan arus kas. Selanjutnya adalah jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Rasio likuiditas memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan memiliki aset yang dapat dengan cepat diubah menjadi kas untuk membayar kewajiban saat jatuh tempo. Rasio likuiditas menggambarkan tingkat kelancaran arus kas perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban finansial yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Rasio ini mencerminkan kestabilan keuangan perusahaan dan kesiapan perusahaan dalam menghadapi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang umum digunakan ada 5. Yang pertama adalah rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang tersedia. Rumusnya adalah current ratio sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100. Yang kedua adalah rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang paling cair, seperti kas, intervensi jangka pendek, dan piutang dagang. Rumusnya adalah quick ratio sama dengan aset lancar dikurangi persediaan dibagi kewajiban lancar dikali 100. Rasio kas atau cash ratio adalah cash yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek hanya dengan menggunakan kas dan setara kas yang dimiliki. Rumusnya adalah cash ratio sama dengan kas plus setara kas dibagi kewajiban lancar dikali 100. Yang keempat, rasio perputaran kas atau cash turnover ratio adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola arus kasnya. Rumusnya adalah cash turnover ratio sama dengan penjualan dikali modal kerja bersih dikali 100. Inventory to net working capital adalah rasio keuangan yang mengukur sejauh mana persediaan perusahaan berkontribusi terhadap modal kerja bersih. Rasio ini menunjukkan persentase dari modal kerja bersih yang diinvestasikan dalam persediaan perusahaan. Rumusnya adalah inventory to net working capital sama dengan persediaan dibagi modal kerja bersih dikali 100. Adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat keuntungan atau profitabilitas suatu perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan seperti menghasilkan laba atau keuntungan relatif terhadap berbagai faktor seperti penjualan aset atau investasi. Rasio profitabilitas yang umum digunakan ada 4, yaitu yang pertama adalah rasio laba kotor atau gross profit margin. Rasio ini mengukur tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan setelah dikurangi dengan biaya langsung produksi atau akuisisi barang yang dijual. Rumusnya, gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi penjualan dikali 100. Yang kedua adalah rasio laba bersih atau net profit margin.
Rasio ini mengukur tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan setelah dikurangi dengan semua biaya dan beban termasuk pajak. Rumusnya adalah net profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali 100. Yang ketiga adalah rasio pengembalian ekuitas atau return on equity. Rasio ini mengukur tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan berdasarkan ekuitas pemegang saham. Rumusnya adalah rasio pengembalian ekuitas sama dengan laba bersih dibagi ekuitas dikali 100. Yang terakhir adalah return of assets atau ROA. Adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan profitabilitas suatu perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba. ROA ini memberikan gambaran tentang seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Rumusnya adalah ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100. Selanjutnya adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya. Rasio solvabilitas memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan mempertahankan kelangsungan bisnisnya dalam waktu yang lebih lama. Rasio solvabilitas yang umum digunakan ada 3. Yang pertama adalah rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Rasio ini mengukur proporsi antara total utang perusahaan dengan ekuitas pemegang saham. Rasio ini mencerminkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan utang untuk mendanai operasinya. Rumusnya adalah debt to equity ratio sama dengan utang dibagi ekuitas dikali 100. Yang kedua adalah rasio total utang terhadap aset atau total debt to total asset ratio. Rasio ini mengukur proporsi antara total utang perusahaan dengan total aset yang dimiliki. Rasio ini mengindikasikan tingkat penggunaan utang perusahaan dalam pembiayaan asetnya. Rumusnya adalah total debt to total asset ratio sama dengan utang dibagi total aset dikali 100. Yang terakhir adalah rasio cakupan bunga atau times interest ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga utangnya dengan menggunakan laba operasi yang dihasilkan. Rasio ini menunjukkan seberapa aman posisi keuangan perusahaan dengan membayar bunga utangnya. Rumusnya adalah interest coverage ratio sama dengan laba operasi dibagi beban bunga. Yang selanjutnya adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas juga dikenal dengan rasio efisiensi. Rasio aktivitas adalah jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan asetnya secara efektif untuk menghasilkan penjualan atau pendapatan. Rasio ini membantu dalam mengevaluasi efisiensi operasional dan pengelolaan aset perusahaan. Rasio aktivitas yang umum digunakan ada 5. Yang pertama adalah rasio perputaran persediaan. Rasio ini mengukur seberapa cepat persediaan perusahaan berputar dalam satu periode. Rasio ini membantu dalam mengevaluasi efisiensi pengelolaan persediaan dan mengukur efektivitas pengeluaran perusahaan untuk membeli dan menjual persediaan. Rumusnya adalah rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan bersih dibagi persediaan rata-rata. Yang kedua adalah rasio perputaran piutang. Rasio ini mengukur seberapa cepat piutang perusahaan dikumpulkan dalam satu periode. Rasio ini mencerminkan efisiensi dalam mengelola piutang dan mengukur seberapa baik perusahaan mengubah penjualan menjadi kas. Rumusnya adalah rasio perputaran piutang sama dengan penjualan bersih dibagi piutang rata-rata. Yang ketiga adalah rasio perputaran aset total. Rasio ini mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya secara keseluruhan untuk menghasilkan penjualan.
Rasio ini membantu dalam mengevaluasi penggunaan aset perusahaan dan efektivitas penggunaan modal. Rumusnya adalah rasio perputaran aset total sama dengan penjualan bersih dibagi total aset. Yang keempat adalah rasio perputaran modal kerja. Rasio ini mengukur efisiensi penggunaan modal kerja perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Rasio ini mencerminkan efektivitas perusahaan dalam mengelola aset lancar dan kewajiban lancar. Rumusnya adalah rasio perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Yang terakhir adalah fixed asset turnover. Rasio ini adalah rasio yang mengukur efisiensi penggunaan aset tetap perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Rasio ini menghubungkan penjualan bersih dengan jumlah aset tetap yang digunakan. Rumusnya adalah penjualan dibagi laba rugi sebelum pajak penghasilan. Selanjutnya adalah rasio pasar. Rasio pasar adalah jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja atau valuasi saham suatu perusahaan dengan membandingkan harga saham dengan kinerja keuangan atau faktor pasar lainnya. Rasio-rasio pasar memberikan perspektif tentang bagaimana pasar memandang perusahaan dan memberikan indikasi potensial tentang nilai saham perusahaan. Rasio pasar yang umum digunakan ada dua. Yang pertama adalah earnings per share atau EPS. Rasio ini mengukur laba bersih perusahaan yang diatribusikan kepada setiap saham yang beredar. EPS memberikan informasi tentang profitabilitas perusahaan yang dapat diperoleh oleh pemegang saham. Rumusnya adalah EPS sama dengan laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Yang kedua adalah book value per share. Rasio ini adalah ukuran nilai intrinsik atau nilai buku per saham suatu perusahaan. Rasio ini mengukur nilai aset bersih yang diatribusikan kepada setiap saham yang beredar. Rumusnya adalah total ekuitas dikurangi preferred stock dibagi jumlah saham yang beredar. Rasio yang akan saya bahas pada presentasi kali ini adalah rasio profitabilitas. Yang pertama adalah gross profit margin. Dari analisa di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan memiliki efisiensi rendah dalam mengelola biaya produksi dan mendapatkan laba yang lebih kecil dari setiap penjualan yang dilihat dari persentase di atas yang nilainya kurang mendekati angka 100%. Rasio yang rendah dapat mengindikasikan masalah dalam manajemen biaya atau margin laba yang tipis. Selanjutnya adalah net profit margin. Dilihat dari analisis di atas, dapat dikatakan bahwa PT Mustika Ratu pada tahun 2018 net profit margin perusahaan sebesar 0,75%. Artinya, dari penjualan yang dilakukan perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 0,75%. Sedangkan pada tahun 2019 net profit margin sebesar 0,04%. Artinya, penjualan yang dilakukan perusahaan menghasilkan laba 0,04%. Terjadi penurunan nilai net profit margin dari tahun sebelumnya sebesar 0,75%. Hal ini disebabkan jumlah penjualan yang menurun mengakibatkan laba yang diperoleh menjadi lebih sedikit. Pada tahun 2020, net profit margin sebesar 2,12%. Artinya, perusahaan mengalami kenaikan dari penjualan sebesar 2,12%. Hal ini disebabkan jumlah penjualan yang meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi penurunan nilai net profit margin dari tahun sebelumnya sebesar 0,11%. Kemudian pada tahun 2022 net profit marginnya kembali naik signifikan pada angka 23,77%. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan dari tahun 2018 hingga 2021 berada pada kondisi yang kurang baik. Dilihat selama 4 tahun perusahaan mengalami kerugian dan peningkatan laba secara bergantian. Selanjutnya adalah return on assets.
Berdasarkan analisa di atas, dijelaskan bahwa rasio profitabilitas yang diukur menggunakan return on asset pada PT Mustika Ratu periode 2018 sampai 2022 secara rata-rata adalah sebesar 2,3%. Berada di bawah standar industri yang ditetapkan yaitu 30%. Dapat diartikan bahwa perusahaan dalam menghasilkan return on asset yang rendah menunjukkan aset yang lebih tinggi namun laba bersih yang dihasilkan rendah. Hal ini menunjukkan tingkat profitabilitas yang diukur menggunakan return on asset pada PT Mustika Ratu berada pada kondisi yang kurang baik. Selanjutnya adalah return on equity. Berdasarkan analisa di atas menjelaskan bahwa rasio profitabilitas yang diukur menggunakan return on equity pada PT Mustika Ratu periode 2018 sampai 2022 menunjukkan kinerja yang kurang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa selama 5 periode, return on equity menghasilkan rata-rata 3,9% dan berada di bawah standar industri yang ditetapkan yaitu 405%. Artinya, pertumbuhan modal lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan laba bersih. Hal ini dapat dikatakan bahwa rasio profitabilitas pada PT Mustika Ratu periode 2018 sampai 2022 menunjukkan ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh ROA dan ROE dengan baik sehingga kinerja keuangan yang dihasilkan kurang sehat. Kesimpulan dari rasio di atas adalah rasio profitabilitas PT Mustika Ratu yang diukur menggunakan return on asset secara keseluruhan rata-rata dari tahun 2018 sampai dengan 2022 memiliki kinerja yang kurang baik. Hal ini disebabkan karena perusahaan belum mampu menghasilkan laba dan aktiva yang dipergunakan. Sarannya adalah untuk meningkatkan kinerja keuangan dari rasio profitabilitas yaitu dengan menaikkan nilai net profit margin, return on asset, dan return on equity dengan memaksimalkan penjualan, aktiva, dan modal perusahaan. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Bye-bye.